Shalom, haleluya. Bertemu sekali lagi bersua di dalam kasih setia daripada Tuhan. Bersama dengan saya, Pak Peter ataupun Pastor Peter. Lebih mesra dikenali sebagai Pak Peter. Bersua kembali lagi dalam siaran yaitu live streaming Facebook kita pada malam hari ini. 15 hari bulan Mac, 15 hari bulan Mei 2020. Sekali lagi seorang 15 Mei 2020. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat hanyalah untuk Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita meneruskan program kita malam hari ini, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Tanpa Yesus kita tidak dapat meneruskan program kita ini. Segala pujian dan hormat hanyalah untuk Yesus Kristus Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada malam hari ini sekali lagi kami mengambil kesempatan bersama berdoa di mana saja kami berada pada malam hari ini Tuhan. Kami menyerah dan berserah kepadamu Tuhan, menyerahkan acara program yaitu kebaktian di rumah kami pada malam hari ini di mana saja kami berada. Tuhan memberkati acara kami daripada mula, pertengahan dan akhir. Hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan menyampaikan amanat firman Tuhan malam hari ini. Pakai hamba-Mu dengan sederhana namun bermakna dan memberkati kami saja. Biar yang kelihatan adalah Yesus Kristus Tuhan dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Yang kami permuliakan, yang kami tinggikan hanya Yesus Kristus Tuhan. Semua orang percaya katakan, amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, segala pujian dan hormat hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita sekian lama tidak bersua dalam beberapa waktu ini karena tugas kita dan karena juga penyiaran saya di tempat lain dan pelayanan tempat lain. Dan akhirnya saya bersua kembali lagi dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan bersama dengan kita malam hari ini. Adalah menjadi kerinduan saya bersama dengan kita di dalam secara online ataupun secara langsung live streaming seperti ini. Sekalipun pada saat ini kita tidak berkesempatan berada di rumah ibadah ataupun bersekutu bersama di mana saya berada, tapi kita masih ada kesempatan bersama. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Maka malam hari ini saudara sekalian Tuhan Yesus, tanpa kita membuang masa, saudaraku mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat daripada Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Wah, haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang sekalian Tuhan, firman Tuhan itu ada bicara sebegini, haleluya, di dalam Matius 16 ayat baik kita mulai daripada 18 hingga ke 19-nya. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow. Ayat ke-19. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan diikat di surga. Dan apa yang engkau ikat, apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus
kepada para muridnya pada masa itu. Karena pada masa itu saudaraku, dia bertanya kepada semua para murid, kepada kalian, siapakah aku ini sebenarnya? Dan semua ada yang mengatakan begini dan sebagainya. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Tuhan. Karena itulah Yesus mengatakan kepadanya, di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku dan maut tidak akan menguasainya. Akan kuberikan kunci kerajaan Allah kepadamu, kata dia. Apa yang kau ikat di bumi ini, itu juga akan diikat ke surga. Apa yang kau lepaskan di bumi ataupun di dunia ini, itu juga kau lepas di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara yang sekasihin Tuhan Yesus, topik kita malam hari ini sederhana aja, yaitu kunci kehidupan. Dalam hidup ini banyak kunci yang kita kenali, saudaraku. Kunci rumah, kunci kereta, kunci bangunan, kunci injin. Oh, banyak jenis kunci-kuncinya, saudaraku, yang sekam Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada malam hari ini ada firman Tuhan yang sekian lama kita belajar. Yang juga disampaikan oleh Father, Katekis, Sister, disampaikan oleh pastor, pemimpin gereja. Banyak kita sering kali dengarnya, saudaraku. Dan ada yang ingat, ada juga yang telah lupa. Ada juga yang setengah-setengah lupa. Saudara yang sekam Tuhan Yesus, topik malam hari ini agak menarik yang bicara tentang kunci kehidupan. Segala sesuatu dimulai daripada langkah kunci. Start from the key. Nah, saudara yang sekam Tuhan Yesus, malam hari ini kehidupan iman percaya kita bukan sekadar saja percaya, tetapi iman percaya kita yaitu mesti ada kunci iman di dalam kita, kunci kehidupan dalam kita. Ketika Yesus bertanya kepada mereka semua, menurut kalian siapakah aku ini? Mereka pernah melihat Tuhan mengadakan mukjizat, orang mati bangkit, orang sakit sembuhkan. Ya kan? Oh, mereka juga pernah mengalami yaitu perkara yang luar biasa bersama dengan Yesus. Mereka melalui gombang badai, mereka melalui taufan yang kuat. Yesus menindukannya. Dan Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku? Dan banyak mereka menjelaskan berbagai-bagai penjelasan. Engkau ini, engkau itu, engkau ini. Saudaraku yang sekam Tuhan Yesus, kita ini saudaraku. Seperti dalam apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Ketika saya bicara tentang rumah yang bersih. Mesti bersih dari luar sampai ke dalam. Tetapi saudaraku, dalam firman Tuhan itu mengatakan, yaitu roh jahat yang keluar daripada manusia, mengajak tujuh yang lebih jahat kepada dia daripada dia, merusakkan rumah itu dan mereka menjadi 8. Apa masalah dia boleh masuk kembali lagi, saudaraku? Apa masalahnya, saudaraku? Masalahnya itu tidak dicuci, hanya dibersih saja, hanya dikemas saja, tapi tidak dicuci. Masih ada kesan debu kotor yang datang. Dan kemudian si jahat itu masih menghidup, boleh ada peluang masuk lagi. Karena itu saya menyampaikan dalam bagian yang firman Tuhan yang lalu, jangan main-main dengan dosa. Pertobatan belum cukup. Dibaptis belum bercukup. Oh, sudah melayani belum cukup. Jika tidak mengenali Tuhan dengan betul. Dengar baik-baik. Mengenal dan mengenali. Wow. Kalau mengenal, saudaraku yang sekam Tuhan Yesus, banyak kita mengenal seseorang, tapi tidak mengenali dia, saudaraku. Kenapa iman orang Kristen, iman orang percaya? Seperti saya melayani di tengah anak muda, generasi muda, saudaraku. Oh, 10 tahun yang lalu begitu kuat, begitu bersemangat. Oh, biar mati pun tidak akan takut. Tetapi selepas itu 10 tahun, lebih 10 tahun sudah menikah, sudah ada jawatan, sudah ada bisnis, sudah hidup diberkati, mulai koyah sudah. Kenapa?
Masalahnya adalah tidak mengenali Tuhan betul-betul. Banyak kita ikut Yesus seperti para murid ini. Hanya mengenal, melihat mukjizat, demi mukjizat. Oh, melihat laut taufan ditenangkan apabila kita mengalami kesusahan. Oh, mengalami kesusahan. Kalau kita ingat Tuhan itu baik. Dan kita akan terima kasih Tuhan. Setiap kali saya mendengar orang menyampaikan kesaksian mukjizat. Saya hanya dengar, saya mengucap syukur. Tapi saya kata, how long you can say that? Berapa lama kamu boleh berkata demikian rupa? Ada yang bersaksi, wah saya begini diselamatkan oleh Tuhan. Oh saya begini, saya sebenarnya mati sudah. Tapi Tuhan tolong saya. Tapi lepas 5 tahun, 10 tahun tinggalkan Tuhan. Kenapa? Masalahnya tidak mengenali Tuhan. Kunci kehidupan yang sebenarnya adalah kita mengenali Tuhan. Kita mengenali Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan. Kita mengenali Tuhan, kita kenal kasih karunia dan berkat daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes. Yang percaya katakan haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Saudara sekalian Tuhan Yesus karena itu dia berkata kepada mereka, menurut saya siapakah saya, kata Yesus. Masing-masing mereka mengenal engkaulah ini, katakan engkau ini. Mereka mengenal saja, tapi tidak mengenali. Sedangkan Petrus yang berkata demikian pun pada akhirnya tinggalkan Yesus. Dan ayam membuat dia bertobat. Ayam berkokok, kuku, kuku. Baru dia menangis setelah ayam berkokok 3 kali. Oh Yesus. Tapi Yohanes 21, Yesus pergi mencari mereka. Di tepi pantai di mana Yesus jumpa mereka. Di situ Yesus kembali lagi. Pengenalan mereka. Betul-betul lihat. Karena itu Yesus berkata kepada Petrus. Betul-betul kau mengasihi saya. Pertama kali. Oh ya betul saya mengasihi Tuhan. Kedua kali. Oh saya mengasihi Tuhan. Ketiga kali dia berkata Tuhan kau tahulah. Kau tahu saya. Itulah kasih yang sebenar. Pengenalan kasih yang sebenar-benarnya. Yaitu ketiga kali dia menjawab Yesus. Malam hari ini saudaraku yang sekalian Yesus, waktu kita berada, hampir 2 bulan kita berada saudaraku, yaitu dalam PKP. Pertama sekali PKP, fase pertama. Pengawalan, perintah kawalan penggerakan, itu yang pertama. Setelah selesainya. Dan sekarang disambung lagi. PKPB. Yang bermaksud perintah kawalan penggerakan bersyarat. Pada bulan Mei 15 ini. Saudaraku kita sudah setengah bulan. Di dalam bulan Mei ini. 1 bulan penuh April. Bermulai daripada 18 Mac. 1 bulan April. 1 penuh bulan April. Kemudian. Apa dia? Pada bulan Mei ini, setengah bulan sudah kita lalui. Apabila kita masuk ke dalam bulan ini, penggerakan kita tetap dikawalkan. Memang saudaraku, kehidupan kita sebelumnya dikawal. Tidak selesa. Kenapa? Tidak selesa saudaraku. Supaya jangan penyakit itu menular lebih banyak lagi. Diam di rumah, stay at home bersama dengan keluarga. Kerja dihentikan, lockdown semua, step down semua. Baru kita mengenal akan betapanya hidup kita sudah dikawal. Baru kita mengenali bahwa hidup ini terancam oleh virus corona COVID-19. Yesus bercakap dengan Petrus. Di batu karang ini aku dirikan jemaatku. Dan mau tidak menguasainya. Dan dia berkata aku berikan kunci kerajaan Allah. Kunci surgawi kepadamu. Wah kita pikir bahwa bagaimana ya kasih Tuhan itu tiba-tiba kasih kunci kepada Petrus. Karena itu sebagian kepercayaan Kristen lain begitu menyembah Petrus. Dan ada yang mengatakan Petrus adalah penjaga pintu surga. Oh, tidak baca firman Tuhan betul-betul. Itu hanya katakan mengenal tapi tidak mengenali. Seperti orang kawin saudaraku.
Mula-mula waktu kita bercinta dengan bakal istri atau bakal suami kita, belum kita tahu apa sebenarnya istri dan suami kita yang kita kawin. Kita sanggup katakan apa saja kepada suami kita, istri kan. Biarpun lautan api sanggup ku sembangi demi engkau. Biarpun engkau di mulut nangka, aku rampas. Biarpun kau belalak dadaku, nampak jantungku, I love you. Belum tentu saya selalu menasihatkan orang muda. Waktu bercinta hati-hati lafazkan janji. Hati-hati. Kalau nak lafazkan cinta, tunggu dulu. Hidup 10 tahun, hidup 20 tahun dengan suami istrimu, baru kamu mengenali dia. Yang ada suami dan istri katakan, amin, betul tak? Semada kamu semakin mencintai dan semakin mengenali dia. Ikut Tuhan demikian rupa, saudaraku. Pertobatan pertama, belum itu tanda semuanya. Perlu menyatakan pengorbanan dan cintamu. Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah kunci, saudaraku. Dapat dibukakan. Saya kunci balik lagi. Saya tarik kunci ini. Kalau saya masuk kunci yang lain, dia tidak akan dapat membukanya. Saya masuk yang lain, tidak dapat membukanya. Saya masuk yang lain, dapat membuka. Hanya yang pemiliknya, pemilik asal dan original key, itu saja dapat membukanya. Yeah. Baru dapat tarik. Yesus mengatakan, akulah Tuhan. Yesus mengatakan, akulah jalan keselamatan dan kehidupan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam banyak kepercayaan, semuanya menunjukkan semuanya kunci. Tapi adakah yang menyatakan keselamatan di dalamnya? Semua menyatakan kebenaran. Semua menyatakan janji. Tapi tidak ada yang memberikan jaminan keselamatan. Haleluya. Saudara Tuhan Yesus ketika dia berkata kepada Petrus. Nah Petrus, dia sebelumnya, nama di dalam bahasa Yunani adalah Petros. Dengan kata lain adalah, dia adalah batu yang kecil. Tetapi setelah hidupnya dalam Tuhan, namanya Simon bertukar kepada Petrus. Petra artinya adalah batu karang yang besar. Yesus berkata kepada dia, setelah kau mengenali aku, engkau lagi bukanlah Simon lagi. Engkau lagi bukanlah batu yang kecil dulu. Tetapi hari ini, engkau adalah batu karang yang teguh. Karena selepas itu, saudaraku, dan betul-betul menyatakan bagaimana kehidupan Yesus, yaitu Petrus. Petrus mengikut Yesus, menyangka Yesus. Tetapi waktu cinta agape itu datang kepada Petrus, dan Tuhan katakan kepada dia, apakah kau mengasihi aku? Dia katakan, ya aku mengasihimu. Pertama sekali adalah kasih filio. Kedua lagi, apakah kau mengasihi aku? Dan Petrus jawab dengan kasih eros. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Ketiga kali dia berkata, Tuhan, sebelum ku bercakap, engkau pun tahu apa yang padaku. Itu adalah betul-betul kasih agape. Kasih agape tidak menuntut balas. Kasih agape tidak meminta apa-apa. Tapi dia memberi. Itu adalah kasih agape. Dia tidak minta dikenang. Dia tidak minta dibalas apa-apa. Kalau ku buat baik, kau harus beri ku baik. Itulah kasih filio dan kasih eros, saudaraku. Tapi kalau kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas,
Itulah kasih daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kenapa saudaraku orang seringkali bercerai? Seringkali orang kata tidak ada jodoh lagi. Sebelumnya mengatakan, hey, I love you. I love more than I can say. Aku tidak boleh hidup tanpamu. Tapi setelah kawin, mereka nampaknya mencari kasih sebenarnya. Tapi tak jumpa kasih itu. Mereka mencari kesempurnaan. Tapi tak jumpa kesempurnaan. Akhirnya bercerai. Karena itulah cinta dunia. Cinta yang tidak pasti. Kasih eros dan beliau. Awal-awal Yesus telah mengatakan kepada Petrus. Betul engkau batu karang yang teguh. Sama ada diriku, jemaatku didirikan. Di atas batu karang ini. Maut tidak menguasainya. Haleluya. Batu karang yang disebut adalah Yesus Kristus Tuhan. He's a God. Dia adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua percaya katakan amen. Amen. Saudara sekalian Tuhan Yesus. Sekarang kereta ciptaan yang baru. Tidak gunakan kunci lagi. Ada satu ketika saya madu kereta adik saya. Kita terbaru, visi yang terbaru. Saya selama berapa puluh tahun tuh, saya memang menggunakan kunci saja untuk menghidupkan kereta. Dia berkata, bang, kau tekan Swiss saja. Aku bilang, mana? Oh, tekan Swiss. Mana kuncinya? Dia katakan, ada di sini, yaitu remote-nya saja. Kalau dia keluar dari kunci itu, dia keluar dari kereta itu, dan dia tutupkan kereta itu, dan satu orang pun tidak boleh startnya. Kenapa saudaraku? Dunia teknologi hari ini menciptakan begitu, karena kunci boleh diubah sesuai, boleh dimodify. Ada yang dikatakan mustaki. Mustaki itu dia boleh buka apa saja, saudaraku. Tak kira apa, dia boleh buka apa saja. Karena itu teknologi hari ini membuat demikian rupa. Ada juga rumah yang tutup sendiri dan tidak ada kuncinya. Kenapa? Ada. Saya pernah ke satu rumah, yaitu di rumah seorang usahawan. Dia hanya pergi bercakap dengan pintunya. Open. Kemudian tutup balik. Suaranya. Kunci guna suaranya. Lalu saya teringat. Wow, di surga apa yang Tuhan katakan. Kamu tak perlu risau lagi. Kamu katakan api dan jadilah terang. Kamu tunjuk ke sana sini. Semua jadi semua. Itu cerita yang di surga yang semua kita nantikan. Saudaraku yang sekalian Tuhan Yesus, kunci kehidupan kita malam hari ini adalah kalau kita tidak percaya. Matius 6:33 mengatakan, carilah kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah. Karena dalam semua segala sesuatu itu adalah daripada Tuhan. Dari Tuhanlah datang semuanya. Barulah ianya jadi. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara yang sekalian Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kunci kehidupan adalah Tuhan katakan kepada kita. Datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaanmu kepadamu. Dan beban yang padamu lepaskan. Dan aku membawanya kepadamu, kata Yesus. Berikan kelegaan. Malam hari ini saudaraku yang sekalian Tuhan Yesus. Roh Kudus telah memberi kunci itu kepadamu. Dan banyak kunci itu saudaraku. Ada banyak-banyak kunci, tapi satu saja. Yaitu kunci daripada Tuhan. Kunci berkat, kunci kesembuhan, kunci keselamatan, kunci sukacita, kunci pujian, kunci ucapan syukur. Banyak kuncinya saudaraku. Tapi satu saja. Yaitu semuanya datang daripada Tuhan. Amen. Amen. Haleluya saudaraku. Kita sebagai orang Asia, saudaraku yang sama Tuhan Yesus, kita makan yaitu beras ataupun padi daripada beras. Nah saudaraku yang sama Tuhan Yesus, ini adalah beras saudaraku, ini adalah beras. Kalau orang barat makan gandum lah, tapi kalau kita makan nasi lah kan.
Dan saudaraku yang sekalian Tuhan Yesus, dari kecil sampai besar, saya lebih besar daripada beras, saudaraku. Dulu kami bertani padi bukit. Oh, saya menjadi anak petani. Pegang kapak, pegang parang. Macam mana masak nasi, mak semua aja semua. Bapak semua aja sudah. Macam mana menunggang, saya pun sudah belajar semua. Masak nasi untuk 10 orang, masak nasi untuk 20 orang. Semua ada kepakaran. Hari ini, wah mudah saja, tak perlu susah. Masukkan nasi di dalam, masukkan beras saudaraku dalam periuk nasi, dalam rice cooker, tekan saja, tunggu masa untuk masak. Semudah itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus, waktu kita masak dulu, mak kita mengajar bagaimana membuat api yang masak macam ini dan sebagainya. Bagaimana? Wah, masih saya ingat saudaraku. Tapi saudaraku, untuk makan nasi, takkan kita makan beras terus macam ini, saudara. Oh, makan beras. Oh, tak. Sebelum jadi nasi, beras itu padi dulu. Harus dikisang, dan kemudian baru dapat padi, dan kemudian masak nasi. Nah, saudaraku, masak nasi, saudara. Kita berikan beras di dalam ini, saudaraku. Nah, masak nasi berapa yang masih kita mau. Kemudian nasi itu, saudaraku, tidak jadi begitu saja. Harus ada airnya, saudaraku. Baru jadi nasi. Kalau begitu saja tak akan masak jadi nasi, saudaraku. Dia harus ada api yang menghidupkannya. Dan sehingga dia mendidih. Kemudian kita kau dan lihat nasi itu bagaimana. Itu semua pakai kunci, saudaraku. Kunci itu adalah skill. Kunci itu adalah kepakaran, saudaraku. Kita tidak hidup begitu saja. Itulah kita berbeza daripada binatang berbanding kita sebagai manusia. Tuhan beri kita berbagai skill, saudaraku. Saudaraku yang sekalian Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak hanya sekadar dengar saja, tapi firman Tuhan itu harus dihidup oleh Roh Kudus. Sekalipun kamu membaca firman Tuhan siang dan malam, tetapi tidak ada Roh Kudus yang membantu kamu, dan ini hanya masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan, masuk kanan sebelah kiri. Karena itulah senang sekali iblis tipu kita. Saudaraku yang sekalian Tuhan, ketika sudah menjadi nasi, barulah kita dapat makan. Barulah saudaraku yang sekalian Tuhan, yaitu barulah nasi itu, saudaraku, masak dan berkekuatan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya, saudaraku yang sekalian Tuhan. Malam hari ini, saudaraku, apa kunci yang pada kamu? Sebelum saya bertobat, saya pegang kunci kegelapan. Kunci dosa. Kunci yang begini, kunci sabung ayam, kunci minum, kunci begaduh, kunci tipu orang, kunci curi, kunci bohong. Tapi kalau kita sudah terima Yesus Kristus Tuhan, seperti mana Yesus katakan kepada Petrus ini, kunci kerajaan surgawi kuberi kepadamu. Engkau bukan lagi pemilik dunia ini, tetapi engkau adalah warga surgawi. Ubahlah. Seperti Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sebagai ibadah yang sejati. Dan berubahlah, jangan ikut cara dunia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saya menyudahi pertemuan kita malam hari ini, saudaraku. Maukah engkau menjadi kunci kerajaan Allah? Kemana saja kau berada menjadi terang. Membawa terang, menerangi kegelapan. Saudaraku yang sekalian Tuhan Yesus, ketika dunia diciptakan, waktu dunia diciptakan, saudaraku yang sekalian Tuhan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Tuhan ciptakan terang. Dan Tuhan katakan terang. Kegelapan itu tidak menguasai terang itu, sebab terang itu menguasai kegelapan. Malam hari ini, saudaraku yang sekalian Tuhan Yesus, tip-tip kunci kehidupan ada padamu. Tuhan pakaimu dalam apa saja. Tidak semuanya menjadi father, tidak semua menjadi sister, tidak semua menjadi ketekis, tidak semua menjadi pastor.
Tapi kita menjadi terang dan pelita di mana saja kita berada. Dalam kejayaan yang kejaya Tuhan beri kepada kita. Menjadi terang kepada Tuhan. Haleluya. Oleh itu saudaraku yang sekalian Tuhan, milikilah kunci kehidupan. Banyak orang kata begini, oh mau jadi makmur, mau jadi diberkati oleh Tuhan, begini syaratnya, begini. Kamu harus mempunyai iman begini, kamu harus mencermati. Oh, saya berkata kepada saudara yang sekalian Tuhan Yesus, baca firman Tuhan baik-baik saudaraku. Kuncinya adalah satu, yaitu cari kerajaan Allah saja. Bukan syarat itu, syarat ini, syarat itu. Kau harus macam ini. Kau tak punya tahap iman macam ini. Kau harus berbahasa Roh Kudus, bahasa lidah. Oh, kau harus begini. Ya, itu memang perlu. Memang ada si firman Tuhan kata. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kuncinya adalah firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Letakkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Memang sih hidup kita ini jatuh bangun. Ada kala kita jatuh, ada juga bahasanya bangun. Ada kala kita susah, ada juga kita menghadapi apa saja. Tidak semuanya susah, tapi ada juga senangnya. Tapi saya memberitahu kepada saudara, dalam 10 senang, mungkin hanya 1 susahnya. Ya kan? Tidak semuanya 10 susah dan 1 senang, tidak. Pasti ada terang yang Tuhan bagi. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mau seperti apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Kami bukan mengenal saja, tapi kami betul-betul mengenali Tuhan. Banyak orang sekadar mengenal, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Kami teringat seorang anak muda yang kaya itu. Dan dia datang kepada Tuhan, kepada Yesus, dan dia bertanya kepada Yesus, apakah kunci, syarat apakah untuk memiliki kehidupan yang kekal? Yesus mengatakan jangan berzina, jangan berbohong, dan hormati ibu bapamu, dan sebagainya. Oh, dia berkata, sudah aku lakukan semuanya. Tapi Yesus kata kepada dia, yaitu, jual seluruh hartamu dan ikut aku. Dan dia tidak dapat. Dia terlepas kunci itu. Yesus malam hari ini, kami orang yang biasa saja. Tapi kami mau Roh Kudus-Mu di dalam kami. Supaya kami luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan berkata kepada kami, bukan menjadi ekor, tetapi jadi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Di dalam masa-masa kami berada dalam PKP ini. Kuncinya adalah bersih. Yaitu jaga kebersihan. Supaya penyakit itu tak boleh datang kepada kami. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Haleluya. Benar saudaraku yang sama Tuhan Yesus. Ayo dari pertemuan kita ini. Sampai 2 tahun pun orang dan dokter mengatakan tidak akan menemui obat COVID-19. Tapi obatnya adalah, kuncinya adalah jaga kebersihan, jaga kesehatanmu, jarakanmu daripada orang lain, cuci tangan, dan jaga kebersihanmu. Haleluya, itu adalah kuncinya. Jumpa lagi dengan saya, Pak Peter, Pastor Peter, di pertemuan akan selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin, yes.